Peristiwa itu terungkap pada suatu malam hujan di awal Mei 2025. Ketika warga desa Sukamaju mendengar jeritan histeris yang berasal dari sumur tua di ujung desa. Penemunya adalah Ibu Siti, istri dari Bapak Agus, seorang pengrajin ukir kayu yang dikenal ramah dan pekerja keras di kalangan warga. Seluruh desa bergegas keluar rumah. Cahaya senter menari-nari di tengah derasnya hujan. Ibu Siti terduduk lemas di tepi sumur, matanya kosong dan terus menangis meraung-raung. Tak lama kemudian, jenazah Bapak Agus berhasil diangkat. Tubuhnya dingin membeku. Matanya sedikit terbuka seperti belum sempat melihat apa yang terjadi. Seluruh desa terdiam membisu. Semua orang mengira itu adalah kecelakaan tragis. Namun, di tengah tatapan serius seorang yang hadir di tempat kejadian, Kompol Hermawan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres setempat. Detail-detail kecil yang tampak remeh justru memunculkan firasat yang berbeda. Sebuah cerita yang seolah tertutup oleh air mata ternyata menjadi titik awal dari perjalanan panjang mengikuti jejak kejahatan. Sunyi dan dingin seperti dasar sumur itu sendiri. Hujan malam itu seolah mencurahkan seluruh langit ke desa Sukamaju. Air dari hulu desa meluap dan membanjiri jalan-jalan setapak. Namun, tak seorang pun di desa yang peduli pada hujan lagi. Mereka berkerumun di sekitar sumur. Mata mereka terpaku pada setiap gerakan tim penyelamat. Jenazah Bapak Agus diangkat menggunakan tali yang melilit tubuhnya ya. Tubuhnya lemas basah kuyup. Rambutnya berantakan. Sebagian warga berbisik-bisik. Sebagian menggelengkan kepala. Yang lain meneteskan air mata. Bahkan ada yang buru-buru menarik jas hujan untuk menutupi wajahnya, seolah ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Bapak Agus dikenal sebagai sosok yang baik hati. Bekerja sebagai pengrajin ukir kayu selama hampir 10 tahun. Ia jarang sekali meninggikan suara kepada siapapun. Setiap hari mengayuh sepeda ontelnya ke bengkel kayu di kota kecamatan. Malamnya kembali berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Warga menghormatinya bukan hanya karena ketelitiannya dalam bekerja, tetapi juga karena cara ia bergaul dengan tetangga. Sederhana, baik hati, dan tidak pernah membuat siapapun tersinggung. Sementara Ibu Siti, istrinya, adalah sosok yang pendiam. Sejak menikah, ia hampir selalu berada di rumah, menyiapkan makanan dan mengantar kedua anaknya sekolah. Siapapun yang melihat mereka akan memuji. Pasangan itu tampak serasi. Jarang sekali terlihat bertengkar. Namun, kini sang suami meninggal dunia secara tiba-tiba. Sementara sang istri terduduk lemas. Tangannya gemetar memeluk wajahnya sambil terisak-isak. Aparat kepolisian sektor, petugas medis, dan pemerintah daerah segera tiba di lokasi. Seorang petugas dari tim identifikasi menemukan sesuatu yang aneh. Jenazah Bapak Agus tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak ada air di paru-parunya, tidak ada luka gores, tidak ada luka lain selain memar merah di belakang lehernya. Sekilas tampak seperti lebam mayat. Selain itu, tubuhnya menekuk kaku dalam posisi yang tidak wajar. Laporan segera dikirim ke Polres. Kurang dari 2 jam kemudian, sebuah mobil patroli berwarna hitam tiba di depan balai desa. Dari mobil itu turun seorang pria paruh baya, bertubuh tinggi, tatapannya tajam. Rambutnya mulai memutih tersisir rapi. Ia bukanlah orang asing dalam kasus-kasus rumit di daerah itu. Orang-orang sudah terbiasa dengan sosoknya. Kompol Hermawan, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres. Kompol Hermawan tidak banyak bicara. Ia dengan tenang mengamati tempat kejadian. Melangkah perlahan di sekitar mulut sumur. Saat itu hujan masih gerimis. Setiap tetes air jatuh ke permukaan sumur yang gelap gulita. Ia berhenti dan menatap lama pada tanah yang tampak bekas terinjak di dekat mulut sumur. Lalu tiba-tiba berbalik bertanya kepada petugas setempat. Apakah ada yang pernah jatuh ke sumur ini? Pertanyaan itu membuat semua orang terkejut. Seorang kepala dusun menggelengkan kepala. Tidak ada. Pak, sumur ini dalam dan bertebing tinggi. Lagi pula berada di tempat yang terpencil. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi di malam hari. Kompol Hermawan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia membungkuk dan mengeluarkan sebuah senter kecil dari saku bajunya. Cahayanya menyapu dinding sumur dan berhenti lama pada sebuah goresan panjang yang tampak jelas di lumut yang menempel. Ia mengerutkan kening.
Malam itu, hujan turun tanpa henti. Tetapi di dalam hati Kompol Hermawan, ada hujan yang berbeda. Hujan keraguan tentang sebuah peristiwa yang tampak seperti kecelakaan. Tetapi semakin dilihat semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Hujan semakin deras, membasahi atap genting tua balai desa. Suaranya berat seperti ada yang mengetuk-ngetuk hati. Di bawah cahaya senter yang redup, jenazah Bapak Agus terbaring diam di atas terpal. Tubuhnya sudah dingin membeku. Tangannya masih menggenggam sesuatu. Matanya sayu. Rambutnya masih basah kuyup oleh air sumur. Matanya sedikit terbuka seperti belum sempat menutup. Ibu Siti berteriak histeris, lalu berlutut di samping jenazah suaminya. Seluruh tubuhnya gemetar. Kedua tangannya memeluk wajahnya. Suaranya serak dan tercekat. Beberapa wanita di desa segera mendekat. Sebagian ikut menangis. Namun, di tengah kesedihan itu, tatapan Ibu Siti sekilas melihat ke atas. Bertemu dengan tatapan lain. Dingin dan tajam seperti pisau yang baru ditarik dari sarungnya. Dari seorang pria berpakaian preman yang berdiri di bawah teras balai desa. Sedang mengamati setiap detail dengan cermat. Itu adalah Kompol Hermawan. Ia tidak mendekat ke jenazah, juga tidak menghibur keluarga korban. Ia hanya berdiri di sana. Tangannya bersedekap di dada. Wajahnya menatap perlahan ke sekeliling tempat kejadian. Setiap jejak kaki, setiap tanah basah, setiap tetes darah yang mengering di lantai ubin tua, semua direkam dalam tatapannya yang dalam. Di sampingnya, Bribtu Arif, petugas identifikasi, berbisik, lapor. Korban tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Paru-parunya kering, tidak ada air di mulutnya. Posisinya menekuk tidak wajar. Kemungkinan meninggal sebelum jatuh ke sumur. Kompol Hermawan masih tidak bicara. Ia mendekat ke jenazah Bapak Agus, membungkuk dan menggunakan ujung pulpen untuk menyingkap rambutnya yang basah. Sebuah memar tampak di belakang lehernya. Memar yang kecil, tetapi berwarna ungu kehitaman. Tatapan Kompol Hermawan menajam. Beberapa detik kemudian, ia berdiri tegak. Dengan dingin memberi isyarat kepada tim untuk kembali, menunggu penyegelan tempat kejadian, menyerahkan kepada kepolisian sektor untuk menjaga seluruh barang bukti. Besok pagi berkumpul mendadak di markas Polres. Lalu ia menoleh ke seorang petugas desa, di mana keluarga korban sekarang hanya istrinya. Kedua anaknya sudah dititipkan ke rumah tetangga. Ia mengangguk melihat hujan yang belum reda. Ia berkata seperti sebuah pesan, tetapi juga seperti firasat aneh. Kasus ini tidak sesederhana yang kita kira. Warga desa saat itu masih berangsur-angsur pergi di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Sebagian masih berbisik-bisik, pasti terpleset dan jatuh. Bapak Agus kan orangnya baik. Siapa yang tega menyakitinya? Namun, di dalam benak Kompol Hermawan, pertanyaan-pertanyaan mulai terbentuk. Dan yang paling membuatnya penasaran bukanlah jenazah di sumur, melainkan wanita yang sedang menangis dengan mata yang tampak merah, tetapi juga kering secara aneh. Pagi hari setelah malam yang menentukan itu, langit Sukamaju masih kelabu seperti belum mereda amarahnya. Rumah-rumah rendah di tengah kabut, pagi tampak semakin suram. Di markas Polres, rapat koordinasi mendadak diadakan sejak pagi buta. Ruang rapat sunyi senyap. Hanya suara hujan yang bergemericik di atap seng tua. Kompol Hermawan berdiri di samping diagram tempat kejadian. Tangannya memegang pointer laser menunjuk ke lokasi sumur tua. Ini adalah titik awal korban. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tidak ada tanda-tanda terpleset atau perlawanan. Tembok sumur setinggi hampir 1 meter, berlumut. Orang sadar tidak mungkin jatuh dengan mudah. Orang mabuk mungkin akan berteriak dan meninggalkan jejak goresan. Tetapi di sini tidak ada sama sekali. Ia berhenti sejenak agar seluruh ruangan mencerna setiap kata. Hasil autopsi sementara juga menunjukkan bahwa paru-paru korban kering, artinya ia tidak meninggal karena tenggelam, melainkan meninggal sebelum dijatuhkan ke sumur. Seorang petugas muda angkat bicara. Mohon izin, Pak. Memar di belakang lehernya belum jelas penyebabnya. Mungkin karena benturan saat jatuh. Kompol Hermawan tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan selembar kertas dari map. Ini adalah foto yang memperlihatkan jelas memar ungu kehitaman di belakang leher Bapak Agus. Lalu mengetuk-ngetuknya pelan di atas meja.
Benturan alami tidak akan pernah membentuk memar yang bulat sempurna seperti ini. Ini lebih mirip pukulan dari belakang menggunakan benda tumpul dengan permukaan kecil. Saya rasa ini adalah peralatan rumah tangga, palu kayu, alu, atau gagang pisau besar. Ruangan terdiam. Tidak ada lagi yang meragukan arah penyelidikan. Ini bukan lagi kecelakaan, ini adalah pembunuhan berencana. Kompol Hermawan duduk di kursi, membolak-balik setiap halaman berkas di depannya. Lalu ia berkata perlahan, "Kita harus mulai dari orang-orang terdekat dengan korban. Dan orang terdekat adalah istrinya." Beberapa mata saling pandang dengan canggung. Bribtu Arif ragu-ragu. "Izin." Bu Siti semalam menangis histeris. Juga mengurus pemakaman suaminya. Kedua anaknya terus menempel padanya. Kompol Hermawan mengangkat kepala menatap Bribtu Arif. Menangis tidak membuktikan apa-apa. Ada orang yang membunuh lalu berakting seolah menjadi istri yang berduka dengan lebih sempurna daripada aktris di panggung sandiwara. Yang kita butuhkan adalah sikap, perilaku, dan kebenaran. Ia memberi isyarat kepada petugas teknis untuk memutar ulang klip rekaman tempat kejadian. Dalam video berdurasi kurang dari 3 menit itu, terlihat Ibu Siti menangis histeris memeluk jenazah suaminya. Namun, Kompol Hermawan meminta untuk memutar ulang bagian 15 detik terakhir ketika semua orang sudah menjauh dari jenazah untuk bersiap membawanya ke mobil ambulans. Di sudut pandang itu, ketika tidak ada siapapun di dekatnya, Ibu Siti duduk diam, matanya menunduk, tangannya mencengkeram erat ujung bajunya. Tatapannya kosong menatap ke arah sumur, sebuah ekspresi yang aneh, bukan lagi kesedihan, melainkan kehampaan. Kehampaan yang dingin. "Apakah kalian memperhatikan matanya?" tanya Kompol Hermawan. Tidak ada air mata, padahal baru saja menangis meraung-raung. Selain itu, wanita manapun yang menyaksikan jenazah diangkat akan terkejut. Tangannya biasanya berpegangan pada orang lain atau terduduk lemas. Tetapi ia tetap berdiri tegak. Tangannya gemetar, tetapi kakinya kokoh. Suasana tegang menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang berani angkat bicara. Kompol Hermawan menutup berkas dan menatap lurus ke arah tim investigasi. "Mulai hari ini, awasi setiap gerak-gerik Ibu Siti, telepon, pergerakan, hubungan sosial. Lakukan secara diam-diam. Jangan sampai yang bersangkutan tahu sedang diawasi." Lalu ia berdiri, perlahan melangkah ke pintu. Sebelum pergi, ia hanya mengatakan satu kalimat. Wanita itu ada sesuatu yang tidak beres. Warga desa saat itu masih berbondong-bondong pergi di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Sebagian masih berbisik-bisik, "Pasti terpeleset jatuh. Bapak Agus orangnya baik. Siapa yang tega menyakitinya?" Namun, di dalam benak Kompol Hermawan, pertanyaan-pertanyaan terus bermunculan. Dan yang paling membuatnya penasaran bukanlah jenazah di sumur, melainkan wanita yang sedang menangis dengan mata yang tampak merah tetapi juga kering secara aneh. 3 hari setelah kematian Bapak Agus, desa Sukamaju menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi kerumunan orang di depan rumah Ibu Siti. Pemakaman sudah selesai, kerabat juga sudah berangsur-angsur pergi. Hanya tersisa rumah kecil, aroma dupa yang tersisa, dan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ibu Siti duduk di samping meja yang kosong. Wajahnya pucat pasi. Kedua matanya cekung. Rambutnya berantakan. Pakaiannya kusut. Hanya duduk tak bergerak seperti patung kayu. Sesekali kedua, anaknya berlari menghampiri meminta dipeluk. Ia hanya mendorong mereka pelan dan menyuruh mereka bermain dengan neneknya. Kerabat berbisik-bisik. Pasti dia sangat terpukul sampai kehilangan jiwanya. Gambaran itu bagi orang luar adalah potret seorang wanita yang berduka, terpukul karena kesedihan. Namun, bagi tim investigasi, terutama Kompol Hermawan, tidak. Tim penyelidik telah ditugaskan untuk mengawasi Ibu Siti secara diam-diam. Seorang petugas wanita menyamar sebagai penjual lotre, melewati rumah Ibu Siti setiap pagi dan sore, duduk di bawah pohon di seberang rumah. Petugas lain berperan sebagai pengantar galon air, mendekati tetangga untuk mengumpulkan informasi. Pada suatu sore yang terik, langit baru saja berhenti hujan. Cahaya matahari terpancar melalui jendela. Petugas wanita merekam sebuah klip video singkat. Hanya beberapa puluh detik,
Tetapi kemudian dianggap sebagai momen pertama yang memecah lapisan kepura-puraan istri yang berduka dari Ibu Siti. Dalam klip tersebut, Ibu Siti duduk di dekat jendela. Tatapannya tidak mengarah ke meja kosong, melainkan ke arah sumur tua yang sudah ditutupi seng. Ia tidak menangis, tidak menghela napas, hanya duduk diam sangat lama. Kedua tangannya menggenggam telepon genggam. Ibu jarinya bergerak seperti tanpa sadar. Lalu tiba-tiba mematikan layar, meletakkan telepon dan menelungkupkan kepalanya ke bantal, seolah sedang sangat kesakitan. Namun, petugas yang merekam memperhatikan. Kedua sudut matanya tetap kering. Dan wajahnya yang menghadap dinding adalah sudut yang tidak mungkin dipertahankan oleh wanita yang benar-benar menangis terlalu lama. Dalam rapat internal segera setelah itu, Kompol Hermawan meminta untuk memutar ulang rekaman itu. Setelah beberapa detik hening, ia mengangguk. Orang yang sedang berduka, benar-benar berduka, tidak akan memegang telepon seperti itu. Dia sedang menunggu pesan atau khawatir sesuatu terungkap. Ketakutan akan rahasia yang terungkap selalu lebih kuat daripada kesedihan yang sebenarnya. Petugas lain bertanya, tetapi bagaimana jika dia sedang mengirim pesan untuk memberitahu kerabat yang jauh? Kompol Hermawan menggelengkan kepala. Tidak ada yang memberitahu kabar duka sambil mengusap telepon seperti sebuah kebiasaan. Dia sudah terlalu terbiasa memegangnya, terlalu alami, seperti sesuatu yang harus selalu berada di sisinya. Bribtu Arif diperintahkan untuk mendekati area sinyal di sekitar rumah Ibu Siti, berkoordinasi dengan unit teknis untuk memeriksa apakah ada data komunikasi yang tidak biasa. Pada saat yang sama, tim investigasi meminta izin untuk melacak telepon Ibu Siti. Langkah yang sensitif tetapi diperlukan. Sore itu, ketika matahari terbenam di balik pegunungan di barat Sukamaju, sebuah percakapan singkat antara Ibu Siti dan orang asing terekam. Meskipun isinya belum jelas, tetapi frekuensi komunikasi antara kedua nomor telepon itu membuat Kompol Hermawan mengerutkan kening. Nomor itu bukanlah keluarga, juga tidak ada dalam daftar kontak kenalan Bapak Agus. Dalam kegelapan keraguan yang perlahan-lahan terungkap, gambaran istri yang berduka semakin memudar, digantikan oleh bayangan lain. Diam-diam, penuh perhitungan, dan sangat mungkin menjadi kunci yang mengarah ke kejahatan malam hujan itu. Pagi harinya, ketika embun masih membeku di atap, tim investigasi duduk di depan layar komputer di markas Polres. Dengan cermat mengamati data dari alat pelacak, telepon Ibu Siti telah ditempatkan di bawah pengawasan khusus. Panggilan telepon, pesan teks, dan lalu lintas internet dicatat dalam sistem Bribtu Arif, yang secara langsung mengendalikan rekaman itu. Mengerutkan kening dan menggelengkan kepala, dia menghapus hampir seluruh riwayat panggilan dalam 3 hari sebelum suaminya meninggal. Kompol Hermawan mengangkat kepala, tatapannya perlahan bergerak seperti merangkai sesuatu. Dihapus bersih. Ya, hampir tidak ada pesan sama sekali, baik panggilan masuk maupun keluar. Padahal jelas ada komunikasi karena data sinyal masih merekam. Kompol Hermawan tidak berkata apa-apa, hanya melambaikan tangan. Di dunia penjahat, menghapus jejak adalah refleks alami. Tetapi justru penghapusan itulah yang menjadi bukti pertama dari keanehan. Sementara itu, di desa Sukamaju, cerita tentang kematian Bapak Agus masih menjadi topik perbincangan dari ujung gang hingga ujung desa. Warung kopi di ujung desa, tempat berkumpulnya ibu-ibu, ramai sepanjang pagi. Ibu Siti sekarang sudah berbeda sejak Bapak Agus meninggal. Matanya dingin sekali. Benar, setiap saat memegang telepon sambil mengusap-usapnya. Katanya menelepon kerabat, tetapi tidak ada siapapun yang datang. Kemarin saya lewat melihat dia sedang duduk di kamar. Cahaya lampu telepon menyinari matanya. Tetapi ketika mendengar langkah kaki, dia segera mematikannya. Lalu seorang tetangga mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan suara rendah. Saya mendengar cucu saya mengatakan bahwa dia pernah melihat Ibu Siti bersembunyi di belakang rumah, menelepon sambil gemetar. Bisikan-bisikan itu meskipun belum bisa disebut bukti, tetapi memiliki bobot yang sangat besar bagi Kompol Hermawan. Ia memahami bahwa di daerah pedesaan seperti Sukamaju, di mana tetangga tahu segalanya, apapun yang aneh selalu sangat mencurigakan. Sore harinya, ia meminta tim investigasi untuk meninjau kembali seluruh riwayat komunikasi Ibu Siti dalam 6 bulan terakhir.
termasuk nomor-nomor yang telah dihapus dari telepon. Hasil awal sudah ada sebuah nomor telepon yang sering berkomunikasi dengan telepon Ibu Siti. Frekuensinya 2 hingga 3 kali sehari. Dan berhenti tepat pada hari Bapak Agus meninggal. Tidak ada dalam daftar kontak, kata Bribtu Arif. Juga tidak cocok dengan kerabat atau teman manapun. Di mana lokasi nomor itu sekarang? Di daerah Desa Tanjung Sari, sekitar 5 km dari sini. Mendengar itu, Kompol Hermawan mengangguk perlahan. Kehadiran yang misterius. Seseorang yang tidak ada yang tahu namanya, tetapi memiliki frekuensi komunikasi yang tinggi dengan Ibu Siti. Lalu tiba-tiba menghilang tepat pada hari pembunuhan terjadi. Terlalu pas. Teruskan penyelidikan. Ia berkata terus memantau Ibu Siti. Cepat atau lambat akan menghubungi lagi. Lalu ia menoleh dan membuat catatan tentang kasus itu di sekitar nama Ibu Siti. Di sampingnya ia menambahkan sebuah kata sederhana, tetapi merupakan titik balik penyelidikan. Komplotan. Langit semakin larut. Angin dari sawah bertiup melintasi Desa Sukamaju dengan suara yang menusuk. Rumah Ibu Siti masih terang benderang. Di dalam, Ibu Siti duduk tak bergerak di dekat meja yang kosong. Lilin yang menyala redup menyoroti dinding yang tidak rata. Telepon tergeletak di depannya. Diam menunggu. Di ujung sana, di sebuah ruangan kecil di markas Polres, Bribtu Arif menatap layar komputer pada perangkat lunak pengawasan. Telepon Ibu Siti baru saja menyala. Sinyal merekam sebuah pesan teks yang dikirim tanpa konten. Hanya tanda tanya. Dikirim ke nomor yang berhenti berkomunikasi pada hari kejadian. Mulai, kata Arif. Segera, pesan balasan tiba. Masih tanpa konten yang jelas. Hanya ikon tetesan air. Simbol-simbol yang tampaknya tidak berarti, tetapi berisi rahasia yang tidak terduga. Ibu Siti perlahan-lahan meletakkan telepon. Menghela napas, lalu berdiri menarik tirai jendela. Kompol Hermawan tiba tak lama kemudian. Ia duduk di depan layar pengawasan. Matanya tidak lepas dari interaksi antara Ibu Siti dan nomor itu. Komunikasi antara kedua belah pihak tidak sering, tetapi memiliki pola. Setiap beberapa jam akan ada pesan, tidak pernah ada panggilan langsung. Dan setiap kali berkomunikasi, isinya sangat singkat. Bahkan hanya sebuah titik. Mereka takut, kata Kompol Hermawan. Mereka tahu Ibu Siti mungkin sedang diawasi. Mereka berusaha tetap berhubungan, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk menghindari jejak. Bribtu Arif mengangguk dan melanjutkan. Nomor ini menggunakan kartu SIM ilegal yang tidak terdaftar. Data menunjukkan saat ini berada di sekitar Desa Tanjung Sari, dekat sebuah bengkel motor tua. Tatapan Kompol Hermawan menajam. Sebuah berkas dibuka. Di dalamnya terdapat informasi awal tentang hubungan di sekitar keluarga korban. Ada sebuah nama yang ditandai dengan pena merah. Heri Susanto, 32 tahun, mekanik, tinggal sendiri. Pernah bekerja dengan Bapak Agus selama pembangunan bengkel kayu di desa sebelah. Nama itu tidak menonjol. Tetapi sekarang setiap petunjuk mulai cocok. Kita perlu memverifikasi segera. Kompol Hermawan memerintahkan untuk mendekat secara tidak langsung. Jangan sampai Heri tahu sedang dicurigai. Saya ingin riwayat komunikasi, akun media sosial, dan seluruh jejak orang ini selama 3 bulan terakhir. Tim segera dibagi untuk mengawasi. Kelompok pertama mendekati area bengkel Heri. Kelompok kedua bekerja dengan unit intelijen untuk memeriksa sumber SIM dan lokasi perangkat secara real time. Pada layar pengawasan, telepon Ibu Siti tetap diam setelah serangkaian pesan awal. Tidak ada aktivitas lebih lanjut, tetapi itu tidak membuat Kompol Hermawan merasa lega. Intuisi seseorang yang pernah memecahkan ratusan kasus mengatakan kepadanya bahwa sebelum badai, para penjahat seringkali paling diam. Malam itu, Kompol Hermawan berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, melihat ke halaman yang basah oleh embun. Ia tidak merokok, juga tidak minum kopi, hanya merenungkan satu hal. Tidak kebetulan orang menghapus semua kenangan sebelum kematian, kecuali kenangan itu adalah kejahatan. Di luar langit mulai berubah menjadi hujan lagi. Dan tepat pada saat itu sebuah panggilan baru saja dilakukan dari SIM yang mencurigakan ke nomor telepon yang sama sekali baru. Penyelidikan akan memasuki babak baru. Kamar forensik Polres terletak di lingkungan rumah sakit umum, tersembunyi di balik jajaran bangunan tua yang berdebu. Di sana tidak ada suara sirin. Tidak ada kebisingan pasar.
Hanya aroma formalin samar-samar dan orang-orang yang sudah terbiasa dengan kesunyian kematian. Pagi itu, ketika matahari belum sempat naik tinggi, Kompol Hermawan berada di sana bersama Bribtu Arif. Mereka datang untuk mendengarkan hasil autopsi. Dokter forensik adalah seorang pria paruh baya, bertubuh kurus, memakai kacamata tebal. Berhati-hati dalam setiap kata. Ia memberikan Kompol Hermawan berkas tebal, membolak-balik halaman pertama dan perlahan menganalisis bahwa hasil menunjukkan paru-paru korban benar-benar kering. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi segera membuat ruangan terdiam. Tidak ada air di paru-paru. Artinya korban tidak meninggal karena tenggelam. Tidak tenggelam saat jatuh ke sumur. Dengan kata lain, Bapak Agus sudah meninggal sebelumnya. Bribtu Arif menelan ludah dan membolak-balik halaman berikutnya dengan cepat. Jadi, Dok, kami sudah membedah lapisan paru-paru di bawah mikroskop. Tidak ada jejak busa di alveoli. Juga tidak ada edema saluran napas. Ini bukan kasus tenggelam. Kompol Hermawan duduk diam. Tatapannya berhenti lama pada tulisan yang dicetak tebal. Paru-paru kering. Penyebab kematian karena tenggelam dikesampingkan. Di benaknya, setiap gambaran tempat kejadian tiba-tiba muncul. Mulut sumur yang sunyi di tengah malam hujan. Jenazah yang tidak menunjukkan tanda perlawanan. Wajah yang dingin dan tak bergerak. Semua seolah mengatakan bahwa kematian itu tidak wajar. Dokter melanjutkan, kami juga memeriksa mulut dan hidung korban. Tidak ada benda asing, tidak ada lumpur, tidak ada luka robek karena perlawanan. Otot rahang masih dalam keadaan rileks. Sangat khas untuk situasi kematian mendadak, seperti dipukul atau dibius. Bribtu Arif menyela. Apakah ada tanda-tanda korban berusaha melarikan diri saat diserang? Tidak ada luka gores atau perlawanan. Ini mungkin terjadi dalam 2 kasus. Atau korban diserang tiba-tiba dari belakang, atau sudah dibuat tidak mampu melawan sebelumnya. Kompol Hermawan menghela napas panjang. Semuanya mulai jelas. Kematian Bapak Agus tidak sederhana. Bukan jatuh, bukan kecelakaan, juga bukan tenggelam, melainkan kematian yang dipersiapkan dengan cermat. Disembunyikan di balik lapisan kepura-puraan yang tragis di malam hujan itu. Dan di balik layar kepura-puraan itu, ada tangan yang sengaja menyesatkan semua orang. Setelah menganalisis fenomena paru-paru kering, dokter forensik membolak-balik halaman lain, menunjuk ke gambar yang diambil dari dekat belakang leher korban. Ini adalah poin yang perlu diperhatikan selanjutnya. Katanya, foto berwarna itu dengan jelas menunjukkan memar besar berwarna hitam kebiruan yang terletak miring ke kiri tulang belakang leher. Tidak seorang pun di ruangan itu yang dapat menganggap memar itu normal. Memar ini disebabkan oleh kekuatan yang kuat yang bekerja langsung dari belakang. Bisa jadi pukulan dengan benda tumpul. Ukuran permukaannya diperkirakan sekitar 6 cm persegi dengan bentuk oval sedikit memanjang. Bribtu Arif mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Bisakah ditentukan benda yang menyebabkan luka? Dokter menjawab, sangat sulit untuk menentukan secara pasti jika tidak ada sampel pembanding. Tetapi berdasarkan luas dan kedalaman memar, saya menduga benda itu memiliki massa yang sedang pas di tangan. Bisa jadi palu kayu, alu, gagang pisau besar, bahkan gagang kursi kayu. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, yang istimewa adalah tidak ada luka robek di kulit, yang menunjukkan benda yang menyebabkan luka tidak memiliki tepi tajam. Tetapi kekuatannya cukup untuk mematahkan tulang leher dan menyebabkan gegar otak. Mendengar itu, wajah Kompol Hermawan menjadi muram. Ia pernah menangani banyak kasus pembunuhan, dan ia tahu bahwa pukulan di belakang leher selalu bersifat mematikan. Bukan pukulan mengancam, melainkan pukulan untuk membunuh. Dokter membolak-balik hasil CT scan otak korban. Cedera akibat pukulan ini cukup untuk menyebabkan kematian jika tidak segera mendapat pertolongan. Tetapi menurut kami, korban masih hidup setelah pukulan setidaknya beberapa menit. Berdasarkan apa Anda yakin akan hal itu? Tanya Arif. Berdasarkan reaksi tubuh. Ketika korban dipukul, darah mulai keluar dari jaringan lunak. Ada sirkulasi. Itu membuktikan jantung masih berdetak. Jika dipukul setelah meninggal, darah tidak akan menggumpal seperti ini. Kompol Hermawan perlahan berkata, jadi setelah dipukul, korban berada dalam keadaan tidak sadar.
Dokter menjawab, kemungkinan besar bisa langsung pingsan karena pukulan yang terlalu keras di daerah berbahaya dan kemudian dalam keadaan tidak sadar. Korban dibawa ke sumur. Ruangan kembali terdiam. Sumur desa yang tampaknya menjadi titik awal kini telah mundur ke akhir rangkaian peristiwa. Bapak Agus tidak jatuh ke sana karena terpeleset. Ia dipukul tiba-tiba hingga tidak sadar lalu dilemparkan ke sana seperti benda mati. Itu bukan lagi kecelakaan yang tragis. Itu adalah tindakan membuang mayat yang direncanakan. Kompol Hermawan menutup berkas. Tatapannya setajam pisau menyapu wajah setiap petugas di ruangan itu. Ia memahami bahwa alur investigasi telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Dan pada saat yang sama, di benaknya, nama Ibu Siti tiba-tiba muncul lebih jelas dari sebelumnya. Berita-berita autopsi belum berakhir. Dokter membuka halaman lain. Kali ini adalah hasil pengujian zat beracun. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, tetapi setiap kata seperti paku yang menancap di meja. Dalam darah korban terdapat kadar diazepam yang cukup tinggi, di atas 400 Ng/ml. Seluruh ruangan terkejut beberapa detik. Diazepam, nama dagang yang biasa disebut Valium, adalah obat penenang yang kuat. Biasanya digunakan untuk mengobati insomnia, gangguan kecemasan, dan kejang. Tetapi dalam beberapa kasus, jika digunakan dengan dosis tinggi atau tidak sesuai indikasi, dapat menyebabkan linglung, kehilangan kontrol, atau ketidaksadaran total. Kompol Hermawan mengerutkan kening. Dengan konsentrasi itu, apakah korban cukup sadar untuk melawan? Dokter menjawab segera. Sulit. Dengan dosis setinggi itu, orang yang menggunakannya akan menjadi sangat mengantuk. Refleks dan kesadaran berkurang, terutama jika belum pernah digunakan sebelumnya. Reaksinya akan semakin kuat. Bribtu Arif membolak-balik catatan investigasi. Tidak ada seorang pun di keluarga Bapak Agus yang mengatakan dia pernah mengalami insomnia atau menggunakan obat penenang. Dokter mengkonfirmasi ulang. Benar. Dan tidak ada tanda-tanda korban menggunakan obat sesuai resep dokter. Di perutnya masih ada sejumlah kecil diazepam yang belum terserap, yang menunjukkan ia baru meminumnya tidak lama sebelum meninggal. Kompol Hermawan perlahan berkata, jadi kemungkinan korban diberi obat tanpa sepengetahuannya. Dokter mengangguk. Sangat mungkin jika obat dicampur ke dalam makanan atau minuman, aroma diazepam sangat ringan, hampir tidak terdeteksi jika tidak jeli. Suasana di ruangan itu tegang, seperti tali yang ditarik kencang. Rincian forensik secara bertahap membuka skenario lain. Skenario yang sama sekali tidak kebetulan. Bapak Agus telah diberi obat penenang, kemudian dalam keadaan linglung tidak dapat membela diri. Ia diserang dari belakang dengan pukulan mematikan ke leher lalu dibawa dan dibuang. Dipentaskan seolah-olah sebagai kecelakaan jatuh ke sumur di malam hujan. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan minta tolong. Hanya kematian yang diam-diam dan dingin yang diatur dengan cermat. Kompol Hermawan menatap orang di depan foto korban. Wajah Bapak Agus meskipun sudah dingin dan kaku masih menunjukkan kebaikan. Apa yang salah dengan kita dalam hidup ini? Bukan kasus emosi yang meluap. Ini adalah kejahatan yang terencana, penuh perhitungan, persiapan dan motif. Kematian Bapak Agus kini bukan lagi titik akhir, melainkan tanda yang besar di atas desa. Di markas Polres, ruang sidang penuh sesak dengan orang-orang pada pagi itu. Bukan karena diperintah oleh seseorang, tetapi hampir seluruh penduduk desa Sukamaju hadir. Bukan karena rasa ingin tahu, tetapi karena mereka membutuhkan jawaban terakhir atas kematian tukang kayu yang ramah dan keruntuhan rumah tangga yang dianggap kekal itu. Ibu Siti memasuki ruang persidangan dengan kemeja berwarna pucat. Wajahnya cekung, matanya dalam, sangat berbeda dengan istri penyayang yang pernah disayangi oleh seluruh desa. Dan Heri Susanto menundukkan kepalanya. Langkah kakinya berat seperti membawa batu. Ketua persidangan melafalkan dakwaan. Setiap kata seperti paku yang dipakukan ke lantai kayu. Tidak seorang pun berani bersuara. Tidak seorang pun berani saling berpandangan. Keheningan menyelimuti seperti lapisan kabut. Terdakwa Ibu Siti telah merencanakan untuk membunuh suaminya, Bapak Agus.
Terdakwa Heri Susanto adalah orang yang melakukan pembunuhan sesuai arahan dan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Keduanya bersama-sama menciptakan tempat kejadian untuk menyembunyikan kejahatan. Ibu Siti berdiri diam. Heri sesekali mengangkat kepalanya, melihat ke arah ruang sidang, di mana ibunya menangis tersedu-sedu. Tetapi orang yang paling ingin dilihatnya, kedua anak kecil itu tidak hadir. Bapak Bang, ayah dari korban Bapak Agus menolak membawa cucu-cucunya. Mereka masih terlalu kecil, seharusnya tidak melihat ibu mereka seperti itu. Ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan terakhir, Ibu Siti hanya mengatakan beberapa patah kata. Saya mengaku bersalah atas semua kejahatan, tidak meminta pengurangan hukuman, tidak meminta pengampunan, hanya meminta agar anak-anaknya tidak harus menyandang label ibu pembunuh ayah. Kalimat itu membuat banyak orang meneteskan air mata, tetapi air mata saat ini tidak cukup untuk menyelamatkan apapun. Vonis dijatuhkan. Ibu Siti 20 tahun penjara. Heri Susanto. Ibu Siti tidak menangis. Heri jatuh. Tangannya mengepal erat. Setelah persidangan, Kompol Hermawan meninggalkan pengadilan sendirian. Matahari bersinar lembut. Tetapi di hatinya ada sesuatu yang berat yang tidak bisa dilepaskan. Dia berdiri di depan pagar lantai 2, melihat ke arah kejauhan, di mana anak-anak bermain di jalan tanah desa Yenson. Seorang wartawan muda yang menyertai tim investigasi diam-diam mendekat dan menanyainya. Pak, Anda telah menangani banyak kasus sebelumnya. Tetapi mengapa kasus ini tampaknya membuat Anda begitu merenung? Kompol Hermawan melihat ke kejauhan. Beberapa saat kemudian menjawab, ada beberapa kasus yang membuat saya terbebani. Bukan karena tingkat kekejamannya, tetapi karena orang yang melakukannya adalah orang yang pernah paling dicintai. Kata-kata itu tidak membutuhkan bahasa yang indah, tidak membutuhkan filosofi, tetapi membekas di hati pendengar. Rasa sakit terbesar bukanlah kehilangan, tetapi kehilangan kepercayaan pada orang terdekat. Sore itu di desa Yenson, cuacanya cerah. Sore seperti biasanya, tetapi tidak ada yang sama. Di depan rumah tua, dua anak kecil duduk diam. Yang lebih besar memeluk buku tulis. Yang lebih kecil bermain dengan kerikil di tangannya. Keduanya duduk bersama. Tidak tersenyum, tidak berbicara. Mata mereka melihat ke depan ke arah sumur di desa. Tempat pernah menjadi pusat dari tragedi yang mengguncang. Sumur itu telah dipagari dengan jeruji besi. Di sampingnya ada tanda kecil. Jangan dekat, berbahaya. Tetapi bagi kedua anak kecil itu, sumur itu bukan hanya berbahaya, tetapi juga tempat menyembunyikan pertanyaan terbesar dalam hidup mereka. Mengapa ayah meninggal? Mengapa ibu membunuh ayah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan ada yang bisa menjawabnya sepenuhnya. Angin sepoi-sepoi berlalu, membawa suara dedaunan berdesir seperti bisikan masa lalu. Tawa anak-anak kini hanyalah gema, gema dari sumur desa. Kehidupan pada dasarnya tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Seorang istri yang lembut, rumah yang tampaknya damai, tiba-tiba hancur hanya karena ambisi yang tidak dapat disebutkan namanya. Kasus di desa Yenson bukan hanya sekadar kejahatan berdarah dingin, tetapi merupakan tragedi keluarga, di mana pelaku dan korban pernah tidur di bawah satu atap, pernah berjanji untuk bersama selamanya. Bapak Agus, pria yang ramah, berbakti, telah meninggal tidak sepatah kata pun perlawanan oleh tangan istrinya yang paling dia percaya. Lalu dua anak kecil itu bingung, sendirian di tengah tatapan yang memilukan dan kebenaran yang terlalu besar untuk masa kecil mereka. Rumah tangga runtuh bukan hanya karena satu hantaman, tetapi juga karena lumpur di hati manusia. Ibu Siti tidak dilahirkan sebagai pembunuh, tetapi dari saat dia memilih mengkhianati suaminya, berencana membunuh, maka dia telah mengubah dirinya menjadi tokoh utama dalam tragedi yang paling kejam dalam hidupnya. Dan Heri Susanto mengatasnamakan cinta untuk melakukan kejahatan. Pada akhirnya juga tidak menikmati satu hari pun yang tenang. Kompol Hermawan mengatakan sebuah kalimat yang membuat kita semua harus merenung. Ada beberapa kasus yang membuat kita terbebani selamanya. Bukan karena kekejamannya, tetapi karena pelakunya pernah menjadi yang paling dicintai. Jadi dalam kehidupan hari ini, mungkin kita masing-masing pernah mendengar kasus-kasus yang mengguncang. Suami membunuh istri, istri membunuh suami.
anak-anak melakukan kejahatan pada orang tua. Kisah-kisah itu bukan untuk sensasi, tetapi untuk mengingatkan bahwa jika manusia kehilangan moral, menukar hati nurani dengan uang, maka harga yang harus dibayar bukan hanya hukum, tetapi juga keretakan abadi dalam hal-hal yang paling sakral dalam sebuah rumah tangga. Sekali lagi, cerita ini membuat kita ingat bahwa memecahkan kejahatan bukan hanya perjalanan untuk menemukan pelaku, tetapi juga merupakan cermin yang mencerminkan kemanusiaan, merupakan alarm yang memperingatkan bagi mereka yang berdiri di tepi jurang kesalahan. Mengakhiri kasus, sumur itu ditutup rapat, tetapi gema dari dasar sumur masih ada di sana. Bukan suara air, tetapi suara penyesalan kehilangan dan rasa sakit tanpa nama yang kedua anak kecil yang tak berdosa itu harus tanggung sepanjang hidup mereka. Pagi berikutnya, Kompol Hermawan berdiri di dekat sumur yang ditutup itu. Ia merenung, memikirkan nasib kedua anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ia tahu, meski hukum telah ditegakkan, keadilan sejati sulit dicapai. Luka di hati anak-anak itu mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, Kompol Hermawan menerima surat dari Bapak Bang, kakek dari kedua anak itu. Dalam suratnya, Bapak Bang menceritakan bagaimana ia berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan cucu-cucunya. Meski hidupnya sendiri penuh dengan kesulitan, ia juga menceritakan bagaimana kedua anak itu sering bermimpi buruk dan bertanya tentang ibu mereka. Kompol Hermawan terharu membaca surat itu. Ia tahu ia tidak bisa menggantikan peran orang tua bagi anak-anak itu, tetapi ia bisa memberikan bantuan semampunya. Ia menggalang dana dari rekan-rekannya di kepolisian dan memberikan bantuan kepada Bapak Beng untuk biaya sekolah dan kebutuhan hidup kedua anak itu. Beberapa tahun berlalu, Kompol Hermawan dipindah tugaskan ke daerah lain. Namun, ia tidak pernah melupakan kasus di desa Sukamaju dan kedua anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ia terus memantau perkembangan mereka dari jauh dan memberikan bantuan seperlunya. Suatu hari, Kompol Hermawan menerima undangan untuk menghadiri acara wisuda SMA di desa Sukamaju. Ia terkejut dan bahagia ketika mengetahui bahwa salah satu lulusan terbaik adalah cucu perempuan Bapak Bang, anak yang dulu sering bermimpi buruk dan bertanya tentang ibunya. Kompol Hermawan datang ke acara wisuda itu. Ia melihat cucu perempuan Bapak Bang berdiri di atas panggung, menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik. Ia tampak cantik dan cerdas, dengan senyum yang menawan. Kompol Hermawan merasa bangga dan terharu melihatnya. Setelah acara wisuda selesai, Kompol Hermawan menghampiri cucu perempuan Bapak Bang. Ia memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana ia terlibat dalam kasus yang menimpa keluarganya bertahun-tahun lalu. Awalnya, cucu perempuan Bapak Bang tampak terkejut dan marah. Namun, setelah mendengar penjelasan Kompol Hermawan, ia mulai mengerti. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kompol Hermawan atas bantuan dan perhatiannya selama ini. Cucu perempuan Bapak Bang mengatakan bahwa ia telah memaafkan ibunya dan berusaha untuk melupakan masa lalu yang kelam. Ia ingin fokus pada masa depan dan meraih cita-citanya. Ia berjanji akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan pernah melupakan jasa-jasa kakeknya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kompol Hermawan terdiam mendengar kata-kata cucu perempuan Bapak Bang. Ia merasa kagum dengan kekuatan dan ketegarannya. Ia tahu, meski luka masa lalu mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi ia telah berhasil mengubah tragedi menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan. Kompol Hermawan meninggalkan desa Sukamaju dengan perasaan lega. Ia tahu, meski kasus itu telah berlalu, tetapi ia akan selalu mengingatnya sebagai pengingat tentang betapa pentingnya menjaga moral dan etika dalam kehidupan. Ia juga tahu, meski kejahatan bisa menghancurkan sebuah keluarga, tetapi kasih sayang dan ketegaran hati bisa membawa harapan di tengah kegelapan.